Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 278. Tidak ada gunanya untuk menakutinya. Sekarang ikuti aku pergi ke rumah sakit Xiehe untuk menangkap pihak tersangka Song Yi dan Fang Zheng, kata Wang Chen kepada beberapa petugas polisi. Ketika Song Yi melapor pada polisi sebelumnya, dia berkata bahwa dirinya sendiri sedang berada di dalam rumah sakit Xiehe bersama Fang Zheng. Wang Chen berpikir bahwa Fang Zheng pasti berada di dalam rumah sakit. Begitu juga dengan Song Yi. Setelah mendengar Wang Chen ingin menangkap Song Yi dan Fang Zheng, petugas polisi lainnya terkejut. Mereka yang sebagai polisi tahu semua informasi di dalam kota, bahkan jauh lebih tahu daripada sopir. Mereka tentu saja tahu bahwa Song Yi dan Fang Zheng adalah sosok tokoh dengan latar belakang yang sangat kuat di Yanjing. Tidak boleh pergi. Fan Feng berjalan keluar dari ruangan kantornya, lalu menatap polisi lainnya dan berkata, sekarang kondisi kasusnya masih belum jelas. Siapapun tidak boleh menangkap Song Yi dan Fang Zheng. Dia ingin menghentikan Wang Chen dan yang lainnya. Wang Chen mengamati wajah dari berbagai polisi. Ketika mereka semua bertatapan dengan pandangannya sendiri, mereka semua menundukkan kepalanya. Wang Chen tahu bahwa mereka tidak punya nyali untuk pergi bersamanya. Jika yang lainnya tidak pergi, maka dia bisa pergi sendiri. Wang Chen tidak akan pernah mempengaruhi tindakannya karena sikap dan perilaku orang lain. Wang Chen berbalik dan berjalan menuju pintu. Tunggu aku, Kapten Wang. Aku akan ikut bersamamu. Ada seorang petugas polisi tiba-tiba berteriak demikian. Dia adalah polisi muda yang tercekik oleh bau darah yang amis di dalam kamar Xiao Ding, pacarnya Cheng Meng. Liu Zigang, teriak Fan Feng, kepala polisi. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh Cheng Meng saat itu. Bahwa Song Yi dan Fang Zheng itu memang menyewa penjahat untuk membunuh orang, sehingga mereka harus ditangkap. Liu Zigang berkata kepada Fan Feng dengan sedikit takut. Setelah itu, dia tidak menoleh ke belakang dan berlari keluar pintu. Wang Chen mengendarai mobil dan membawa Liu Zigang pergi ke rumah sakit Xiehe. Saat ini, Fan Feng sudah dibuat marah oleh Wang Chen. Jika bukan berada di kantor polisi, dia pasti akan melempar sesuatu barang dan berteriak dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Pong! Fan Feng berjalan kembali ke ruangan kantornya dan membanting pintu sampai tertutup. Fan Feng berada di dalam ruangan kantor dan berjalan mondar-mandir 2 kali. Sekarang Wang Chen telah pergi ke rumah sakit Xiehe untuk menangkap Song Yi dan Fang Zheng. Dia harus segera melapor kepada Song Yi. Tetapi begitu dia mengatakannya, dia selalu punya sejenis firasat bahwa Song Yi ingin membunuhnya. Kantor polisi hanya jarak 20 menit berkendara ke rumah sakit Xiehe. Jika dia tidak meneleponnya lagi, Wang Chen akan berada di rumah sakit. Fan Feng telah mengambil keputusan, lalu mengambil ponsel di atas meja dan menelepon nomor Song Yi. Saat ini, di dalam rumah sakit Xiehe, ketika dia mengetahui kabar bahwa Qin Lang telah dibebaskan oleh polisi, Fang Zheng sangat marah. Namun, ketika dia melihat Song Yi duduk di atas kursi dalam kamar bangsal dengan tenang, dia juga tidak berani mengeluh keras, agar tidak membuat Song Yi merasa kesal padanya. Kedua orang tuanya Fang Zheng duduk di samping ranjang, sambil menghibur anaknya dengan suara rendah, lalu berkata bahwa mereka akan membalas dendam untuknya dan membuat satpam yang bernama Qin Lang itu membayar pengorbanannya. Saat ini, ponsel Song Yi telah berdering. Ketika melihat panggilan dari Fan Feng, Song Yi merasa sedikit bingung. Mungkinkah Fan Feng telah menahan Qin Lang ke kantor polisi lagi? Song Yi menekan tombol terima. Ada apa? Tanya Song Yi. Tuan Muda Song, Wang Chen sudah pergi ke rumah sakit untuk menangkap Anda dan Tuan Muda Fang, kata Fan Feng dengan langsung. Dia datang untuk menangkapku. Tangan Song Yi yang memegang ponsel sedikit mengepal. Wang Chen ini sedang menantang batas kesabarannya. Apa? Siapa yang datang untuk menangkapku? Fang Zheng juga telah mendengar suara itu. Kemudian dia berkata dengan marah. Sial. Aku sudah dibuat lumpuh oleh Cheng Meng dan satpam itu. Tetapi mereka malah datang untuk menangkapku. Apakah ini logis? Wang Chen berkata bahwa Anda dan
Tuan Muda Fang menyewa Cheng Meng untuk membunuh kedua orang satpam. Setelah tindakannya gagal, Anda mengirim beberapa orang bawahan untuk membunuhnya. Apalagi Cheng Meng juga bilang bahwa dalam waktu 3 tahun sebelumnya, dia telah membantu Anda untuk membunuh 8 orang. Dia punya bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kebenarannya. Kata Fan Feng. Ada apa jika itu adalah aku? Apakah dia sebagai keturunan dari keluarga Wang meremehkan aku Song Yi dan keluarga Song? Aku malah ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Wang Chen itu padaku. Kata Song Yi dengan dingin. Setelah itu, terdengar suara, pak, dan Song Yi menepuk ponselnya di atas meja, yang menyebabkan layar ponsel itu menjadi pecah. Kakak sepupu, polisi mana yang tidak ingin hidup lagi dan datang untuk menangkap kita? Jika dia berani datang untuk menyentuhku, aku akan menamparnya dengan keras. Kata Fang Zeng, tunggu dia datang saja. Biarkan aku melihat seberapa mampunya dia. Kata Song Yi sambil mencibir. Perawat, panggil Song Yi. Seorang perawat mendorong pintu untuk masuk dan Song Yi memerintahkannya. Tuangkan aku secangkir kopi. 10 menit kemudian, Wang Chen dan Liu Zigang sudah tiba di rumah sakit Xiehe. Wang Chen telah mengetahui keberadaan kamar bangsal Fang Zeng dari pihak rumah sakit. Wang Chen berjalan ke depan kamar bangsal Fang Zeng dan mendorong pintunya. Di dalam kamar bangsal, Song Yi sedang duduk di atas kursi, sambil minum kopi dengan santai. Ketika Wang Chen masuk, Song Yi bahkan tidak mengangkat kepalanya. Apa yang kalian lakukan? Fang Zeng menatap Wang Chen dan Liu Zigang dengan marah. Kalian tidak pergi menangkap tersangka. Untuk apa kalian datang ke sini? Apakah kalian ingin melihat kakiku sudah lumpuh atau tidak? Aku tidak butuh perhatian dari kalian. Keluar dari kamar bangsalku segera. Halo, aku adalah Wang Chen, polisi dari kantor polisi cabang luar. Ini adalah kartu identitasku. Wang Chen menunjukkan kartunya sendiri kepada Fang Zeng dan Song Yi dan berkata, menurut informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian kami, kalian berdua dicurigai atas penyewaan orang untuk membunuh orang. Tuan Song Yi terlibat dalam kasus penyewaan Cheng Meng untuk membunuh banyak orang. Untuk Tuan Fang Zeng, dikarenakan kondisi luka Anda sangat parah, pihak kepolisian mengizinkan Anda untuk menerima perawatan di rumah sakit terlebih dahulu. Persilakan Tuan Song Yi kembali ke kantor polisi bersama kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu, Wang Chen berjalan ke depan Song Yi dan tangannya membawa borgol. Apa yang kalian lakukan? Song Yi menyewa penjahat untuk membunuh orang. Bukannya ini adalah omong kosong. Keluar. Jangan sentuh keponakanku. Ibunya Fang Zeng menghalangi Wang Chen. Maaf, kata Wang Chen. Setelah itu, dia mendorong Ibu Fang dengan pelan dan berjalan ke depan Song Yi. Tuan Song Yi, maaf. Wang Chen tahu dengan identitas Song Yi dan masih menjaga etikanya. Setelah itu, tangan kirinya meraih tangan Song Yi dan tangan kanannya hendak memborgolnya. Polisi Wang. Song Yi menatap Wang Chen dan berkata, aku pikir kamu tahu dengan identitasku. Jika aku tertangkap ke kantor polisi, tahukah kamu bahwa ini akan mempengaruhi reputasi keluarga Song? Apakah kamu tidak takut bahwa ini akan merusak hubungan dari keluarga Song dan keluarga Wang kalian? Song Yi menggunakan latar belakang keluarganya sendiri untuk menekan Wang Chen. Kami telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Sebagai polisi, aku tidak bisa mengabaikannya. Wang Chen masih bersikeras dengan sikapnya sendiri. Apakah itu dari Cheng Meng? Hehe. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika Cheng Meng sengaja untuk menjebakku? Tanya Song Yi dengan suara yang tajam. Menurut bukti yang ada saat ini, kami perlu menangkap Anda dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah Cheng Meng kembali ke kantor polisi untuk menjelaskan semua kebenarannya, jika Anda tidak bersalah, pihak kepolisian pasti akan membebaskan Anda. Tetapi jika Anda benar-benar melanggar hukum, pihak kepolisian juga tidak akan pernah mentolerir. Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia langsung memborgol tangan Song Yi. Oke, kamu ingat saja, jika aku tidak bersalah, aku akan membuatmu membayar pengorbanan atas hal ini. Kata Song Yi sambil menatap Wang Chen dengan dingin. Berdiri. Ikuti aku kembali ke kantor polisi. Wang Chen mengabaikan Song Yi. Dia menarik Song Yi, lalu menoleh untuk menatap Fang Zeng dan berkata,
Karena lukamu yang terlalu serius. Pihak kepolisian tidak akan menangkapmu untuk sementara waktu. Mulai besok, kami akan mengirim polisi ke rumah sakit untuk merawatmu secara bergiliran. Setelah lukamu sudah sembuh, kami juga akan membawamu kembali ke kantor polisi. Ayo kita pergi. Setelah itu, Wang Chen dan Liu Zigang menarik Song Yi keluar dari kamar bangsal. Tentu saja, untuk mempertimbangkan identitas dari Song Yi, Wang Chen menutupi borgol di tangannya dengan sepotong pakaian. Keesokan paginya, setelah Qin Lang bangun dan berlari, dia makan sarapan di kantin universitas. Pagi hari di Universitas Yanjing, ada banyak mahasiswa rajin yang bangun pagi dan setelah mereka sarapan, mereka semua berlari ke perpustakaan dan ruang belajar untuk belajar mandiri. Setelah memasuki Universitas Yanjing, mereka sudah sangat dekat dengan kelas atas. Jika mereka tidak bekerja keras saat ini dan akhirnya menjadi orang biasa, maka mereka akan sangat menyesalinya. Qin Lang datang untuk berjaga di depan pintu perumahan keluarga. Saat jam 7.20, Zhong Yu berjalan keluar dari dalam perumahan keluarga. Mengapa kamu terlihat sangat lelah? Jam berapa kamu tidur tadi malam? Zhong Yu melihat ada lingkaran hitam di bawah mata Qin Lang dan bertanya padanya dengan perhatian. Jam 3 subuh. Qin Lang baru saja kembali ke asrama Universitas Yanjing karena urusan Dai Qianbai. Aneh jika dia bisa beristirahat dengan baik. Oh, Qin Lang menyentuh hidungnya. Lalu berpikir dengan cepat dan berkata sambil tersenyum. Tadi malam aku menonton film di ponselku terlalu larut. Sehingga waktu tidurku sedikit tidak cukup. Setelah pulang kerja, kamu harus tidur. Mengerti? Zhong Yu menyarankannya. Dia melihat ke ruang tugas dan bertanya, mengapa kakak Dai tidak ada di sini? Kakak Dai telah mengajukan cuti selama beberapa hari dan beberapa hari ini tidak ada di sini. Kata Qin Lang segera. Dia tidak akan membiarkan Zhong Yu tahu tentang kejadian tadi malam. Jika tidak, Zhong Yu pasti akan merasa cemas lagi. Setelah Zhong Yu mengobrol beberapa patah kata dengan Qin Lang, dia telah pergi ke kelas sendirian dan Qin Lang akhirnya sudah bisa merasa lega. Qin Lang menelepon Dai Qianbai dan adiknya, Dai Qianliu yang menerima panggilannya. Kakak Qin, bagaimana dengan kabarmu? Kakakku sangat mengkhawatirkanmu. Polisi tidak mempersulitmu bukan? Perlukah kakakku pergi ke kantor polisi untuk membuktikannya? Tanya Dai Qianliu dengan cemas. Hati Qin Lang menghangat. Kalian jangan mengkhawatirkanku. Aku sudah keluar dari kantor polisi dan aku baik-baik saja sekarang. Qin Lang berkata, bagaimana dengan kondisi kakakmu? Sungguh baguslah. Dai Qianliu berseru dengan penuh semangat. Qin Lang mendengar bahwa Dai Qianliu sedang berkata kepada Dai Qianbai, kakak Qin baik-baik saja dan sudah dibebaskan. Aku sudah bilang bahwa kakak Qin adalah orang baik. Orang baik pasti akan dibalas dengan karma baik. Kakak Qin, kondisi kakakku juga sangat baik. Dokter bilang bahwa kakakku mengalami sedikit gegar otak di bagian kepalanya. Dahinya sudah dijahit 7 kali. Jaringan lunak di bagian kaki dan punggungnya memar. Setelah beristirahat selama 3-5 minggu, dia sudah bisa dipulangkan untuk melakukan latihan pemulihan. Kata Dai Qianliu. Oke, baguslah, kata Qin Lang sambil mengangguk. Terdengar lagi suara Dai Qianbai di dalam panggilan. Qin Lang, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu kali ini. Dai Qianbai ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya untuk Qin Lang di dalam hatinya. Kakak Dai, aku tidak akan peduli padamu lagi jika aku berterima kasih padaku. Kita semua adalah sahabat. Untuk apa kamu membicarakan ini? Kata Qin Lang. Oke, sahabatku. Dai Qianbai memiliki perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Tetapi, sesama saudara pun harus menyelesaikan masalah keuangannya. Aku pasti akan melunasimu hutangku sebesar 90.000 yuan ini. Meskipun kita sudah tidak menjadi rekan kerja di masa depan. Tetapi kamu tenang saja. Aku tidak akan menolak hutang. Qin Lang juga tahu bahwa menurut kepribadian Dai Qianbai, dia pasti akan merasa sangat bersalah jika tidak mengembalikan uang ini kepada dirinya sendiri. Kakak Dai, apa maksudmu? Apakah kamu tidak bekerja sebagai satpam di Universitas Yanjing lagi? Tanya Qin Lang. Bukan karena aku tidak bekerja lagi, tetapi karena aku telah memprovokasi keluarga Song.
Tidak mungkin bagi keluarga Song untuk membiarkanku terus bekerja di sana. Apalagi aku juga sudah terluka dan tidak tahu berapa lama akan sembuh. Menurutmu, apakah kepala Yao bisa membiarkanku terus mengambil cuti? Aku baru saja meneleponnya tadi untuk menjelaskan kondisi lukaku. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi aku berpikir bahwa kemungkinan besar aku akan dipecat dalam waktu 2 hari ini. Bab 279. Tidak bisa memecatnya. Qin Lang berpikir bahwa menurut kata-kata Dai Qianbai, sangat memungkinkan bagi Yao Junji untuk memecatnya. Masalah ini terjadi karena dia dan Qin Lang pastinya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kakak Dai, mungkin saja kamu telah berpikir banyak. Bukannya kepala Yao masih belum membuat pernyataan. Aku pikir dia pasti akan mengerti padamu, kata Qin Lang sambil tersenyum. Teta, kakak Dai, istirahatlah. Aku sedang bertugas sekarang. Sampai jumpa. Setelah itu, Qin Lang menutupi panggilannya. Setelah Qin Lang bertugas sampai jam 9.30 pagi, dia harus masuk ke ruang satpam dan mengendarai mobil patroli bersama orang lain untuk berpatroli. Qin Lang berjalan ke ruangan kantor Departemen Keamanan. Setelah dia masuk, dia menyadari bahwa para satpam yang sedang beristirahat tidak menundukkan kepala mereka untuk bermain ponsel, melainkan sedang mengobrol dengan heboh. Hei, tadi malam terjadi 2 kasus penembakan dan banyak orang yang telah mati di tempat. Kalian masih tidak tahu bukan? Masalah ini telah ditutupi oleh seseorang. Aku sudah mendengarnya. Kasusnya terjadi di Jalan Dajiaoting tengah sana. Konon bahwa sekitar jam 1 subuh, telah mendengar suara tembakan. Pak pak pak, seperti film Hong Kong. Pistol itu telah menyebabkan 7-8 orang tewas di tempat dan akhirnya hanya tersisa 1 orang yang selamat. Tahukah kalian siapakah dia? Dia adalah Cheng Meng. Hehe. Ketika melihat kalian yang bengong, aku tahu kalian pasti tidak pernah mendengar namanya. Aku beritahu kalian, Cheng Meng ini bukanlah orang biasa. Dia adalah petinju di bawah tanah di Yanjing dan keberadaannya di atas ring adalah tak terkalahkan. Satpam Parubaya yang berkacamata itu adalah satpam yang paling tahu dengan segala informasi dan juga paling suka menyombongkan dirinya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, satpam lainnya mendengarnya dengan penuh semangat. Benar-benar luar biasa. Mungkin saja aku tidak bisa menyaksikan adegan tembakan dalam hidupku ini, kata satu orang satpam sambil menepuk pahanya. Kemudian dia bertanya dengan cemas, bagaimana dengan 1 kasus penembakan lainnya? Apakah jauh lebih mendebarkan daripada kasus ini? Cepat katakan. Semua satpam mengarahkan tatapan mereka yang penasaran pada satpam Parubaya yang berkacamata itu. 1 kasus lainnya bahkan lebih luar biasa. Itu bukan karena adegannya yang begitu intens, tetapi karena identitas dari orang yang ditembak. Tahukah kalian siapa yang ditembak? Satpam Parubaya yang berkacamata itu mengamati satpam lainnya dan tampaknya sangat bangga. Siapa? Yang lainnya menjadi penasaran dan mereka semua bertanya kepada Satpam Parubaya itu siapakah dia. Dia adalah Tuan Muda Fang Zheng dari grup Wei Hui dan Tuan Muda Song Yi dari keluarga Song di Yanjing. Orang yang menembak Fang Zheng adalah Cheng Meng. Setelah Satpam Parubaya yang berkacamata itu selesai berbicara, satpam lainnya mengeluarkan suara, "Wah!" Mereka semua sangat terkejut. Bahkan satpam yang hidup di masyarakat kelas bawah pun tahu betapa mulianya identitas dari kedua tuan muda itu. Aku tahu begitu banyak. Bagaimana? Cukup heboh bukan? Televisi dan surat kabar pun tidak akan melaporkannya. Karena semuanya ini telah ditutupi oleh keluarga Song dan keluarga Fang. Satpam Parubaya yang berkacamata itu berkata, Cheng Meng itu benar-benar luar biasa. Dia malah berani menembak orang kaya yang seperti Fang Zheng. Apalagi telah menembak 7 atau 8 orang di tempat. Jika dia lahir di tahun-tahun perang, dia pasti akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Hais, sayang sekali. Dia lahir di zaman dunia yang damai ini. Dia telah membunuh begitu banyak orang. Apalagi juga memprovokasi keluarga Fang dan Song. Kali ini, dia pasti akan dihukum mati. Qin Lang berdiri di belakang mereka, sambil mendengarnya dengan tenang. Setelah mendengar bahwa Satpam Parubaya yang berkacamata itu sepertinya tidak tahu bahwa dirinya sendiri dan Dai Qianbai sebenarnya juga ikut terlibat dalam kasus penembakan itu,
Qin Lang baru saja merasa sedikit lega. Qin Lang, kamu sudah bengong bukan? Jika kamu ada di sana, kamu pasti akan ketakutan sampai mengompol. Kata seorang satpam yang menoleh untuk menatap Qin Lang sambil bercanda. Qin Lang telah bergabung dengan tim mereka. Para satpam juga tidak menolak ataupun bermusuhan dengan Qin Lang seperti sebelumnya dan juga mulai bercanda dengannya. Iya, aku tidak punya kemampuan seperti Cheng Meng. Qin Lang tersenyum tipis. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam ruangan kantor Kepala Yao. Dia ingin bertanya tentang masalah Dai Qianbai. Kepala Yao, aku ingin memahami tentang situasi kakak Dai. Kata Qin Lang sambil berjalan ke depan meja Yao Junji. Dai Qianbai meneleponku dan berkata bahwa dia telah dipukuli oleh orang lain kemarin dan perlu istirahat selama sebulan di rumah sakit. Dari nada bicaranya, lukanya sepertinya sangat parah dan sangat dimungkinkan bahwa aktivitasnya akan terpengaruh setelah keluar dari rumah sakit. Aku telah mempertimbangkannya selama semalam dan memutuskan untuk memecatnya. Kata Yao Junji. Jika Qin Lang tidak diberitahukan dulu oleh Zhong Xuesan, Yao Junji tidak akan mengatakan ini padanya. Dipecat. Qin Lang sedikit terkejut bahwa tebakan Dai Qianbai memang benar. Iya. Universitas Yanjing bukanlah tempat untuk mempekerjakan orang pemalas. Jika dia telah memiliki masalah yang begitu serius, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebagai kepala Departemen Keamanan di Universitas Yanjing, jika aku tidak memecatnya, itu adalah salahku dan atasan akan meminta pertanggungjawaban dariku. Oleh karena itu, aku benar-benar tidak punya pilihan kali ini dan Dai Qianbai harus dipecat. Yao Junji telah mengucapkan banyak kata. Tujuannya adalah ingin memecat Dai Qianbai dan tidak memberi kesempatan kepada Qin Lang untuk menjadi perantara. Kepala Yao, bagaimana bisa kakak Dai mengajukan cuti padamu kemarin? Setelah Qin Lang selesai mendengar kata-kata Yao Junji, dia tahu bahwa Yao Junji tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Kemarin Dai Qianbai memberitahuku bahwa adiknya sedang sakit dan harus pulang untuk melihatnya. Ada apa? Kata Yao Junji. Kemarin, Dai Qianbai takut memberitahu Yao Junji bahwa dia telah menyinggung Tuan Muda Fang Zheng dan Song Yi dan akan memecatnya secara langsung. Sehingga dia menyembunyikan kebenarannya dari Yao Junji. Tidak, dia sudah berbohong. Kenyataannya adalah kemarin kami berdua bertugas di depan perumahan keluarga. Kemudian Tuan Muda Fang dari grup Wei Hui dan Tuan Muda Song dari keluarga Song di Yanjing ingin masuk. Tetapi kami tidak mengizinkannya masuk, sehingga kami bertengkar dengan mereka. Pada akhirnya, Fang Zheng telah ditampar olehku dan mereka berdua baru pergi. Kakak Dai takut mereka akan datang untuk membalas dendam, sehingga dia mengajukan cuti untuk pulang. Qin Lang mengatakan yang sebenarnya. Apa? Yao Junji kaget. Kalian telah memprovokasi Tuan Muda Fang dan Tuan Muda Song. Pagi hari ini, Yao Junji juga mendengar orang lain berbisik bahwa Tuan Muda Fang dan Tuan Muda Song telah mengalami kecelakaan. Mungkinkah Qin Lang dan Dai Qianbai ikut terlibat dalam kasus mereka? Benar, Qin Lang menjawab. Seharusnya kamu sudah mendengar bahwa Fang Zheng dan Song Yi telah mengalami kecelakaan tadi malam bukan? Hati Yao Junji bergetar lagi dan itu memang terkait dengan Qin Lang dan lainnya. Fang Zheng dan Song Yi mengirim Cheng Meng untuk membunuh kami dan Cheng Meng telah memukul kakak Dai sampai terluka parah. Kemudian terjadilah kasus penembakan Fang Zheng. Kakak Dai telah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan aku juga dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Qin Lang mengambil inti dari ceritanya untuk bercerita kepada Yao Junji. Yao Junji semakin sulit untuk dipercaya untuk menatap Qin Lang. Tubuh Qin Lang sama sekali tidak terluka. Yang berarti bahwa Cheng Meng tidak mengalahkan Qin Lang ataupun Cheng Meng telah dikalahkan oleh Qin Lang. Apakah kedua kasus penembakan yang terjadi pada tadi malam terkait dengan Qin Lang? Menurut kekuatan keluarga Song dan Fang Zheng, Qin Lang dibawa ke kantor polisi. Pastinya ingin membuatnya tidak bisa keluar. Tetapi Qin Lang malah berdiri di depannya sekarang. Apa artinya ini? Sebuah pemikiran yang buruk muncul di dalam benak Yao Junji. Yaitu keluarga Song dan keluarga Fang tidak bisa menyentuh Qin Lang. Ini bukanlah omong kosong. Saat memikirkan panggilan dari Zhong Xuesan sebelumnya, Yao Junji merasa bahwa pemikirannya sendiri dapat diandalkan. Apakah kamu masih ingin memecat Dai Qianbai sekarang?
Ketika Qinlang melihat tatapan Yao Junji yang menatap dirinya sendiri dengan curiga, dia tahu bahwa hatinya sudah mulai bergetar sekarang. Tidak, tidak. Karyawan yang seperti Dai Qianbai itu baik. Alangkah baiknya jika membiarkan dia tinggal di sini. Yao Junji segera mengubah kata-katanya. Aku sangat setuju dengan pendapatmu. Selain itu, Kepala Yao, kali ini kakak Dai masuk ke rumah sakit juga demi memelihara peraturan dari Universitas Yanjing. Sehingga dia baru bisa menyinggung Song Yi dan Fang Zheng. Apakah ini masih bisa dihitung sebagai kecelakaan kerja? Qinlang tiba-tiba berpikir dan bertanya kepada Yao Junji. Menurut kepribadian Dai Qianbai, dia pasti akan mengembalikan uang lebih dari 90.000 yuan kepada dirinya sendiri. Jika hal itu dianggap sebagai kecelakaan kerja, maka biaya ini akan dibayar oleh pihak universitas dan Dai Qianbai juga tidak perlu pusing untuk mengembalikan uang pada dirinya sendiri lagi. Kecelakaan kerja ini, Yao Junji merasa sangat tersulit. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh Qinlang, yang meminta universitas untuk membayar biaya pengobatan Dai Qianbai. Biaya pengobatan kakak Dai lebih dari 90.000 yuan. Aku pikir bahwa kamu bisa melakukannya. Selain itu, kamu juga tidak perlu mengkhawatirkan Song Yi dan Fang Zheng yang akan meminta pertanggungjawaban. Demi menjaga muka mereka sendiri, mereka tidak ingin membiarkan yang lainnya tahu tentang masalah mereka yang diserang oleh Satpam selamanya. Apakah kamu ingin menanggung biaya pengobatan dari kakak Dai? Tanya Qinlang lagi. Baik, aku akan membantunya untuk mengajukannya. Saat ini, Yao Junji hanya bisa menyetujuinya. Baguslah. Terima kasih, Kepala Yao. Aku akan pergi berpatroli dulu. Setelah itu, Qinlang berjalan keluar dari ruangan kantor. Pada saat yang bersamaan, Song Yi ditahan di dalam ruang tahanan kantor polisi. Tadi malam, dia telah dibawa oleh Wang Chen ke kantor polisi. Awalnya, Wang Chen ingin menginterogasi Song Yi selama sepanjang malam, tetapi Song Yi tidak mengatakan apapun. Kepala polisi Fan Feng memaksa polisi lainnya untuk membawa Song Yi ke ruang tahanan. Setelah Wang Chen kembali untuk beristirahat, Fan Feng segera pergi ke ruang tahanan untuk melihat Song Yi dan meminta bawahannya untuk membawa matras, selimut dan bantal yang paling lembut di kantor polisi kepada Song Yi, agar Song Yi tidak menderita di dalam ruang tahanan. Di dalam ruang tahanan, Fan Feng hanya bisa mengucapkan semua kata baik, lalu berkata bahwa karena identitas Wang Chen, dirinya sendiri tidak berani ikut campur tangan dalam kasus ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah datang ke tempat Song Yi sana untuk mencari penderitaan. Song Yi yang merasa kesal melampiaskan semua amarahnya ke Fan Feng. Kemudian dia menamparkan Fan Feng 2 kali dan menendang Fan Feng ke tanah. Fan Feng bahkan tidak berani melepaskan kentutnya. Setelah ditendang, dia tersenyum malu-malu dan berkata, selama amarah Tuan Muda Song bisa mereda, aku juga merasa rela untuk dibunuh mati. Song Yi merasa kesal untuk menatap Fan Feng. Kemudian dia meminta Fan Feng untuk keluar dari ruang tahanan. Kabar bahwa Song Yi dibawa ke kantor polisi pasti sudah diceritakan oleh bibinya, ibunya Fang Zheng kepada orang rumahnya. Song Yi juga tidak merasa cemas, karena ayahnya akan segera menyelamatkannya keluar dari sini. Jam 10 pagi. Wang Chen datang ke ruang tahanan Song Yi. Ketika melihat selimut, matras dan bantal di atas ranjang Song Yi, Wang Chen menunjukkan rasa jijik di matanya. Yang paling dia benci adalah orang-orang tertentu punya hak khusus untuk dijaga secara khusus. Saat ini, Song Yi masih berbaring dan tidur dengan sangat nyenyak. Song Yi, bangun, teriak Wang Chen. Dia masuk kerja tepat waktu jam 8 pagi. Karena Song Yi baru saja ditangkap di jam 3 subuh tadi malam, dia sengaja menunda waktu 2 jam untuk datang. Song Yi tidak bergerak dan masih tidur. Tanpa berkata apapun, Wang Chen berjalan ke sisi ranjang Song Yi, lalu mengangkat selimutnya dan berteriak, bangun. Song Yi baru saja membuka matanya. Saat dia menatap Wang Chen, tatapannya penuh dengan amarah. Dia berdiri, lalu duduk di sisi ranjang dan perlahan mengenakan sepatunya. Aku ingin membasuh wajah. Di mana aku bisa membasuhnya? Song Yi berdiri dan bertanya. Ikuti aku untuk merekam pengakuanmu dulu. Wang Chen mendorong Song Yi di belakang keluar ruang tahanan.
Segera setelah keluar dari ruang tahanan, saat melewati aula kantor polisi, terdengar suara pria yang kuat. Bawa anakku keluar untuk menemuiku segera. Setelah mendengar suara ini, Song Yi merasa gembira, karena ayahnya sudah datang untuk membawanya pergi. Song Yi buru-buru berjalan ke aula dan tidak mendengar Wang Chen yang sedang memanggilnya. Ayah. Song Yi berjalan ke aula dan melihat seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas Zhongshan. Pria dengan sosok tubuhnya yang kekar, rambut hitamnya yang tebal dan wajahnya yang agung adalah ayahnya, Song Zongping. Tuan Song, Anda bisa membawa tuan muda pergi sekarang, kata Fan Feng sambil menyanjungnya. Tidak bisa. Wang Chen yang mengikutinya langsung berkata demikian. Dia menatap Song Zongping dan berkata, anakmu dicurigai telah menyewa penjahat untuk membunuh orang dan sekarang dia harus tinggal di kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah kasusnya sudah jelas, jika dia tidak bersalah, dia bisa pergi. Bab 280. Buat dia diam untuk selamanya. Apakah kamu adalah gadis dari keluarga Wang itu? Song Zongping menatap Wang Chen dengan sedikit kesan penghinaan di matanya. Menurutnya, Wang Chen hanyalah seorang gadis kecil yang masih belum dewasa. Aku ingat bahwa 10 tahun yang lalu, ketika aku mengunjungi ayahmu di rumahmu, kamu masih kecil. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, apakah kamu sudah lupa dengan Paman Song? Song Zongping tampaknya seperti orang tua yang sedang menyapa junior. Sepertinya dia tidak marah karena Wang Chen yang telah menangkap putranya. Halo, aku sudah tidak bisa mengingat kejadian saat aku masih kecil. Tetapi aku hanya tahu bahwa putra Anda adalah tersangka kriminal sekarang. Aku perlu membawanya untuk merekam pengakuannya sekarang. Mohon atas perhatian Anda, kata Wang Chen dan hendak membawa Song Yi untuk merekam pengakuan. Hei, tunggu. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Saat ini, Song Zongping baru saja menunjukkan sedikit ketidakpuasannya. Wang Chen ini benar-benar sama seperti yang dikatakan oleh adiknya tadi malam. Bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk bersosialisasi dan fleksibel. Song Zongping sedikit memiringkan kepalanya dan pria yang berdiri di belakangnya berjalan ke depan Wang Chen. Dia yang terlihat sangat tampan adalah pengacara Song Zongping yang paling cakap. Polisi Wang, setahuku, kalian hanya mendapatkan bukti lisan dari Cheng Meng saat ini dan tidak ada bukti secara tertulis. Bukti lisan tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak masalah jika kamu segera meminta Cheng Meng untuk berkata bahwa tuan muda kami dicurigai telah menyewa penjahat untuk membunuh orang. Kata pengacara itu, aku akan menelepon rekan yang menjaga Cheng Meng sekarang. Wang Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon rekan yang menjaga Cheng Meng. Berikan ponselmu kepada Cheng Meng. Aku ingin berbicara dengannya sekarang, kata Wang Chen. Kapten, tidak bisa sekarang. Operasi Cheng Meng baru saja selesai di jam 6 pagi. Dia masih dalam kondisi dibius. Terdengar suara polisi itu dalam panggilan. Setelah mendengar ini, Wang Chen tidak tahan untuk merasa frustrasi dan memelototi pengacara Song Zongping. Bagaimana dengan situasi Cheng Meng? Tanya Wang Chen lagi. Dokter bilang situasinya cukup bagus. 5 peluru di tubuhnya tidak berada di posisi yang terpenting. Semua pelurunya telah dikeluarkan. Beberapa hari kemudian, otak Cheng Meng akan kembali pulih dan kita bisa merekam pengakuannya di rumah sakit. Kata polisi itu di dalam rumah sakit. Oke, jagalah Cheng Meng itu dengan baik. Jika ada situasi apapun, laporlah padaku segera. Setelah itu, Wang Chen menutupi panggilannya. Polisi Wang. Ini adalah slip jaminan kami untuk tuan muda kami. Kami ingin membawa tuan muda kami pergi sekarang. Apakah kamu masih ada masalah? Tanya pengacara itu sambil tersenyum. Menurut Wang Chen, pengacara itu sedang memprovokasinya secara disengaja. Wang Chen tidak ingin peduli padanya. Kemudian dia menatap Song Yi dan berkata, jika kamu adalah pembunuh kriminal, aku secara pribadi akan menangkapmu kembali ke kantor polisi. Oke, Song Yi tersenyum. Lalu berjalan mendekati Wang Chen dan berbisik. Kalau begitu itu tergantung apakah kamu mampu atau tidak. Selain itu, aku juga ingin mengingatkanmu. Jangan lupa apa yang pernah kukatakan sebelumnya. Jika aku tidak bersalah kali ini, aku akan membuatmu membayar pengorbanannya. Setelah itu, Song Yi menatap Wang Chen dengan bangga.
seolah-olah sedang mengejek Wang Chen yang tidak mampu. Song Zongping membawa Song Yi keluar dari kantor polisi dan langsung masuk ke dalam sebuah mobil Toyota Prado di depan pintu masuk kantor polisi. Song Zongping adalah seorang pejabat. Meskipun dia sangat kaya, tetapi juga tidak mungkin baginya untuk mengendarai mobil super mewah. Pengacara itu mengucapkan selamat tinggal pada kedua ayah dan anak dari keluarga Song itu dan pergi sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, ekspresi wajah Song Zongping menjadi sangat suram, yang sangat berbeda dengan di dalam kantor polisi tadinya, yang membuat Song Yi yang duduk di kursi sebelah pengemudi merasa sangat tidak tenang dan juga tidak berani untuk berbicara dengan ayahnya. Situasi di sepanjang jalan menjadi hening. Song Zongping mengendarai mobil dan masuk ke dalam sebuah kompleks kelas atas di daerah Pincang. Kompleks ini tidak tergolong mewah di Yanjing, melainkan termasuk kompleks menengah ke atas, yang cocok menjadi tempat tinggal pejabat seperti Song Zongping, di mana dia tidak menunjukkan kekayaannya dan tidak dikritik oleh orang lain. Dia juga tidak seperti pejabat lainnya yang sengaja untuk berpura-pura miskin dan tinggal di kompleks kelas paling bawah. Setelah memasuki kamar, Song Zongping melepaskan setelan jas Zhongshan-nya dan menyerahkannya kepada pembantu yang berdiri di depan pintu. Dia mengenakan kemeja biru di dalamnya, yang tidak cocok dengan setelan jas Zhongshan yang dia kenakan di luar. "Ikuti aku masuk," kata Song Zongping sambil menoleh dan memelototi Song Yi. Sambil berkata demikian, Song Zongping berjalan masuk ke dalam ruang kerjanya sendiri, yang membuat Song Yi ketakutan dan gemetar. Song Yi baru saja menutup pintu. Kemudian dia berbalik dan tidak sempat untuk merespon. Setelah suara plak, matanya menjadi gelap. Pipi kanannya telah ditampar dengan keras. Song Yi langsung ditampar sampai telinganya berdengung dan wajahnya panas seolah-olah telah dilapisi dengan minyak cabai. "Sial. Aku minta kamu untuk melakukan sesuatu hal dengan hati-hati. Hati-hati. Apakah kamu ingin merusak semua reputasiku?" Song Zongping memelototi Song Yi dan mengutuknya. Jangan lihat Song Zongping yang terlihat santai saat berada di kantor polisi. Sebenarnya dia merasa lebih panik dan cemas daripada siapapun. Dia adalah pejabat tinggi. Jika putranya terungkap dan melakukan kejahatan besar, menyewa penjahat untuk membunuh orang, maka bisnis yang telah dia dirikan dengan susah payah akan runtuh dalam waktu semalam, tanpa ada ruang untuk negosiasi. "Ayah, maafkan aku. Ini adalah kelalaianku kali ini. Aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi." Song Yi segera mengakui kesalahannya kepada ayahnya. "Jika kamu melakukan kesalahan yang sama lagi, aku akan membunuhmu," kata Song Zongping sampai air liurnya muncrat. Dia duduk di kursi putar di belakang meja, lalu menarik rambutnya dengan tangannya dan tiba-tiba rambut hitamnya yang tebal terangkat ke atas. Ternyata Song Zongping terlahir dengan kepala botak. Ketika dia berusia 30 tahun, kepalanya menjadi botak di atas. Song Zongping langsung mencukur rambutnya sampai habis. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pejabat. Kemudian dia membeli rambut palsu untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, rekan yang paling dekat dengannya pun tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang yang botak. Song Zongping meletakkan rambut palsunya di atas meja, lalu mengeluarkan sebuah kotak besi yang indah dari dalam laci. Setelah kotak itu dibuka, ada 6 batang cerutu kuba di dalamnya. Song Zongping mengambil satu batang dan menyalakannya. Saat ini, dia membutuhkan nikotin untuk menenangkannya. Segumpal asap biru muda keluar dari mulutnya, yang membuat sarafnya rileks untuk sesaat. "Aku tidak mengizinkan terjadi masalah apapun lagi dalam hal ini. Apakah kamu punya cara untuk menyelesaikannya sekarang?" tanya Song Zongping sambil menatap Song Yi. Dia sudah tidak lagi panik seperti sebelumnya. "Ayah, kamu tenang saja. Aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik." Song Yi menghela nafas dengan lega dan berkata, "Saat ini, Cheng Meng yang memiliki informasi yang sangat merugikanku. Aku ingin membiarkan dia diam selamanya. Oke, lakukanlah secepat mungkin dan harus melakukannya tanpa celah apapun." Song Zongping memerintahkannya. Sebenarnya, dia merasa cukup tenang terhadap Song Yi. Hanya saja kejadian kali ini terlalu mendadak, yang membuat Song Zongping hampir saja tidak bisa merespon, sehingga dia baru bisa marah besar. "Baik, aku tahu," jawab Song Yi.
Selain itu, geng pemuda Tiongkok di AS sana sudah memiliki informasi yang akurat kemarin. Mereka telah menyetujui permintaanku. Jika kita ingin berkelahi dengan keluarga Zhong, mereka akan mengirim seorang master untuk membantu kita mengalahkan keluarga Zhong dalam satu gerakan. Kata Song Zongping sambil berpikir saat menelepon Zhan Wuya, pemimpin geng pemuda Tiongkok kemarin. Song Zongping selalu berencana untuk sepenuhnya merebut dunia bawah tanah Yanjing dan Tiongkok Utara dari tangan keluarga Zhong. Dia tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti. Selama bertahun-tahun ini, kekuatan bawah tanah dari keluarga Song selalu berkembang. Hingga 2 tahun terakhir, Song Zongping merasa bahwa sudah saatnya bagi keluarga Song untuk menggantikan keluarga Zhong. Beberapa bulan yang lalu, Song Zongping mulai berkomunikasi dengan geng pemuda Tiongkok di AS dan meminta mereka untuk membantu tindakannya. Sikap dari geng pemuda Tiongkok selalu tidak jelas sebelumnya, tetapi Song Zongping tahu bahwa geng pemuda Tiongkok perlu menilai kekuatan dari keluarga Song. Ketika dia menelepon Zhan Wuya, pemimpin dari geng pemuda Tiongkok lagi kemarin, dia akhirnya telah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Zhan Wuya menyatakan bahwa dia mendukung keluarga Song untuk merebut dunia bawah tanah di Yanjing dan Tiongkok Utara. Jika keluarga Song ingin bertarung dengan keluarga Zhong, maka geng pemuda Tiongkok akan memberikan bantuan yang paling kuat untuk mereka. Geng pemuda Tiongkok telah menyetujuinya. Baguslah. Song Yi juga berseru dengan kaget. Dia tahu bahwa ayahnya selalu berkomunikasi dengan geng pemuda Tiongkok. Selesaikan masalahmu dulu. Lalu segera pergi ke rumah keluarga Zhong untuk bernegosiasi dengan Zhong Jiushen. Katakan saja padanya seperti yang kukatakan sebelumnya. Song Zongping menghisap cerutu, sambil berpikir tentang adegan di mana Song Yi dan Zhong Jiushen sedang bernegosiasi. Ayah, apakah ini terlalu buru-buru? Tanya Song Yi dengan sedikit tidak masuk akal. Buru-buru. Song Zongping menatap Song Yi dan merasa sedikit tidak puas dengan keraguannya. Aku selalu mengajarimu bahwa waktu itu cepat berlalu. Saat ini, kekuatan dari keluarga Song kita juga sudah tercapai. Ditambahkan dengan dukungan dari geng pemuda Tiongkok. Ini adalah waktu yang terbaik. Jika kita melewatinya, tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi. Pria harus bertindak tegas. Mengerti? Iya, ayah. Apa yang kamu katakan itu benar. Ini karena aku yang terlalu ragu-ragu. Setelah aku menyelesaikan Cheng Meng, aku akan segera pergi untuk bernegosiasi dengan Zhong Jiushen. Kata Song Yi sambil menundukkan kepalanya. Oke, pergilah. Pertimbangkanlah masalahmu sendiri dengan baik. Song Zongping melambaikan tangannya pada Song Yi dan Song Yi keluar dari ruang kerja. Hari kedua. Jam 6 pagi di Rumah Sakit Ketiga Universitas Kedokteran Yanjing. Cheng Meng tinggal di rumah sakit ini. Di luar kamar bangsal Cheng Meng, ada 2 orang polisi yang duduk di deretan kursi. Mereka bersandar sambil memejamkan matanya. Untuk menjaga Cheng Meng di rumah sakit, mereka tidak bisa tidur di atas ranjang, yang membuat mereka merasa sangat lelah. Saat ini, jika memberikan mereka bantal, dijamin bahwa mereka akan mendengkur. Cit, cit, cit. Ada sebuah troli kecil yang perlahan berjalan kemari. Berhenti. Ketika troli itu melewati kedua polisi itu bangun pada saat yang bersamaan. Kemudian menatap orang di belakang troli itu. Troli itu berbuat dari stainless steel dan memiliki tinggi hampir 1,3 meter. Ada sebuah tong sampah warna biru, ember kecil warna hijau, sapu dan pel di atasnya. Ini adalah troli petugas kebersihan dan orang yang mendorong troli ini adalah nenek tua yang wajahnya keriput dan sosok tubuhnya reyot. Setelah mendengar suara teriak dari kedua polisi itu, nenek tua itu terkejut. Dia menutupi dadanya dan tampaknya masih takut. Polisi. Aku adalah petugas kebersihan di rumah sakit. Aku selalu datang bersih-bersih setiap paginya. Jika aku tidak bisa menyelesaikan kebersihan di lantai ini sebelum jam 7, rumah sakit akan memecatku. Nenek tua itu buru-buru menjelaskannya kepada kedua polisi itu. Lalu dia melihat kamar bangsal Cheng Meng dan berkata, aku mendengar bahwa di dalam kamar itu adalah seorang pembunuh. Aku merasa sangat takut. Polisi. Jika kalian tidak membiarkanku untuk membersihkan kamar bangsal ini,
Berharap kalian bisa membantuku memberitahu kepala departemen untuk tidak memotong gajiku. Hah, kedua polisi itu saling bertatapan. Jika mereka pergi ke departemen rawat inap, mereka akan berputar jauh. Mereka tidak ingin pergi. Baiklah. Nenek, kamu boleh masuk untuk membersihkannya. Tenang saja. Orang itu masih koma. Apalagi tangannya masih diborgol. Dia tidak mungkin bisa menyakitimu. Masuklah, kata polisi itu. Baiklah, Hais. Nenek tua itu menghela nafas, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam kamar bangsal Cheng Meng sambil mendorong troli itu. Kedua polisi itu bersandar lagi di bangku dan memejamkan mata mereka.